تعالي يا قلبي ناديك رجع لك مالك يا رحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Anakku sekalian, hari ini Pak Rufi akan melanjutkan pelajaran 3, meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Minggu lalu kita pelajari sub A, Allah Maha Esa. Hari ini kita pelajari sub B, Allah Maha Pemberi. Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Allah Maha Pemberi. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik lagi sempurna yang disebut dengan Asmaul Husna. Apa nak? Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik lagi sempurna, yang berjumlah 99. Kalau kalian tahu nak, kalian punya Al-Quran, biasanya pada sampul Al-Quran kalian buka, ya, yaitu pada halaman pertama di sebelah kanan dan kiri itu pasti ada Asmaul Husna yang jumlahnya 99, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Ya, itu Asmaul Husna yang berjumlah 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki asmaul husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan mengawalinya menyebut asmaul husna, yaitu dengan memuji Allah. Misalnya seperti ini, nah. Ada teman kalian memiliki jajan yang banyak. Kamu mau minta kepadanya, ya. Kamu meminta itu, kamu awali dengan memujinya terlebih dahulu dengan tidak, pasti berbeda. Kalau yang kamu mintai itu kamu puji terlebih dahulu, kamu kok baik banget. Kamu baik sama orang, suka menolong orang, lalu kamu minta, pasti kamu lebih cepat diberi. Sama halnya ketika kamu berdoa memohon kepada Allah, kamu awali dengan memuji asma Allah dengan menyebut asmaul husna, insya Allah doa akan lebih mudah dikabulkan. Di antara asmaul husna yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi atau Allah Maha Dermawan. Allah Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi atau Allah Maha Dermawan, maksudnya Allah Maha Pemberi nikmat atau pemberi anugerah. Jadi setiap yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah nikmat, adalah anugerah. Mulai dari hal yang tidak kita sadari, yaitu berupa nafas, berupa kesehatan, berupa kesempatan. Ya, ini semua adalah nikmat Allah. Ya, ini semua adalah pemberian dari Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemberi. Lalu kepada siapa Allah memberi itu? Kepada semua makhluk. Ya, tidak hanya kepada manusia tapi kepada semua makhluk. Ya, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Ya, bahkan kita sebagai manusia diberikan akal dan pikiran
kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu dilengkapi dengan akal dan pikiran, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena ya, makhluk selain kita, selain manusia, semua diciptakan itu adalah untuk manusia. Tumbuhan diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Tumbuhan diciptakan, kemudian tumbuhan itu memproduksi oksigen. Ya, oksigen digunakan untuk bernafas oleh manusia. Lalu manusia bernafas mengeluarkan karbon dioksida, digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, kemudian tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dihirup oleh manusia. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimasak, bayam, kangkung, dan seterusnya, dimakan oleh manusia. Hewan, ada kambing, ada sapi, nah, ada kerbau, itu diciptakan oleh Allah, kemudian disembelih, yang makan siapa? Manusia. Jadi manusia itu harus bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Ada nggak hewan yang makan manusia? Ada. Kerbau nggak makan manusia, sapi nggak makan manusia. Jadi manusia harus bersyukur karena alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Kalau kita sudah menyadari bahwa semua nikmat banyak sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu satu, dengan cara beriman. Beriman kepada Allah. Maka bukti keimanan kita kepada Allah yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita beramal soleh. Ya, mulai dari amal yang wajib, sholat 5 waktu, kemudian zakat, bersedekah, dan seterusnya. Cara kita beriman kepada Allah Al-Wahhab. Ya, cara kita beriman kepada Allah Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi atau Dermawan, yaitu yang pertama dengan mengucapkan hamdalah. Ya, dengan mengucapkan hamdalah, yaitu setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, karena Allah itu Maha Pemberi, ya, Maha Dermawan, maka ketika kita setelah diberikan kenikmatan oleh Allah, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, kita syukuri nikmat kita dengan bersedekah, dengan berbagi kepada sesama, kepada orang lain yang membutuhkan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki ini adalah pemberian Allah, adalah titipan Allah, yang suatu ketika Allah memintanya, mudah sekali Allah mengambil. Termasuk ketika kita nanti meninggal dunia, maka harta benda tersebut yang kita miliki tidak kita bawa. Maka cara kita mensyukuri Allah Al-Wahhab yaitu dengan bersedekah. Kemudian dengan suka menolong. Allah Maha Dermawan, suka menolong. Maka bukti kita beriman kepada Allah Al-Wahhab yaitu dengan suka menolong orang lain. Kita sudah ditolong oleh Allah, maka kita juga harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian bekerja keras. Ya, kenapa? Karena rizki atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak cuma-cuma, melainkan kita harus bekerja keras. Kalau kita sudah bekerja keras, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Kemudian yang kelima, kita bersabar. Kapan kita bersabar? Ketika apa yang kita usahakan ini belum membuahkan hasil, atau kita belum berhasil dalam memperoleh sesuatu, maka kita harus bersabar. Karena nikmat Allah ini yang sudah kita terima ini lebih besar daripada yang belum kita peroleh. Maka kalau kita belum memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus bersabar. Berikut ini bacaan kalimat thayyibah yang hendaknya kita baca pada saat-saat tertentu. Yaitu yang pertama, bacaan subhanallah. Yaitu kita baca ketika kita melihat keagungan Allah. Kita melihat keindahan alam yang begitu indah. Kita melihat
gunung yang begitu besar, maka kita ucapkan subhanallah. Kita melihat teman yang begitu cantik, kita ucapkan subhanallah, ciptaan Allah. Kita melihat anak yang begitu tampan, kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Bahwa semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah pasti lebih indah dari ciptaannya. Yang kedua, bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Kapan kita baca? Ketika kita mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kabar gembira. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ketika kita takjub atau terheran-heran. Misal, heran, kok ada ya pesawat sebesar itu? Wah, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pasti Allah lebih besar daripada itu. Kemudian berikutnya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita baca saat kapan? Saat kita melakukan kesalahan. Tidak sengaja kita melakukan kesalahan, kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Tidak sengaja kita berbuat salah kepada teman, maaf ya, astaghfirullahaladzim. Tidak sengaja kita melakukan hal yang tidak baik, kita ucapkan astaghfirullahaladzim sembari kita bertaubat kepada Allah. Yang keenam, yaitu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kita baca ketika mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah. Ada teman yang terjatuh atau kita sendiri yang terjatuh, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendapatkan kesulitan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada orang lain yang meninggal dunia, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan soal evaluasinya di Google Form. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.